Shalom, salam sejahtera, selamat bertemu kembali di dalam dunia alam maya pada kali ini. Sekali lagi bersama-sama dalam siri podcast Perspektif, satu lagi program terbitan Hope Channel Asia Tenggara khusus untuk mendiskusikan, membicarakan hal-hal dan isu-isu semasa yang relevan, yang mungkin menjadi persoalan dan tanda tanya bagi sebilangan orang yang mungkin tercari-cari jawaban bagi persoalan hidup mereka. Dan kami dari Hope Channel Asia Tenggara menyediakan program podcast Perspektif ini khusus untuk berbicara dan mengetengahkan perspektif-perspektif yang berbeza-beza dan kemudiannya nanti akan menawarkan perspektif daripada firman Tuhan untuk membantu Anda menemukan jawaban kepada persoalan hidup dan juga untuk membantu Anda membuat keputusan-keputusan penting di dalam hidup Anda. Terima kasih bagi Anda semua yang telah pun setia mendukung pelayanan media Hope Channel Asia Tenggara dengan menyaksikan dan meninggalkan komen Anda, berinteraksi dengan kami melalui ruangan sembang live kita, live chat kita pada kali ini. Anda boleh tinggalkan soalan Anda, pandangan Anda, moderator kami akan memberikan maklum balas dengan segera, dan Anda juga boleh berinteraksi melalui saluran YouTube kami Hope Channel Asia Tenggara dan juga WhatsApp. Nomor WhatsApp kita di Thailand tambah 66901888773. Saya ulang, tambah 66901888773. Anda bersama dengan kami dalam Perspektif. Jangan lupa hashtag Perspektif, ejaan dalam bahasa Melayu. Tagline kita, melihat dari perspektif berbeza, kami yakin perspektif firman-Nya. Sekali lagi bersama dengan saya di studio, Dr. Gerard Bernard Sepati, pensyarah di Universiti Antarabangsa Asia Pasifik yang berpusat di Thailand dalam Fakulti Pengajian Agama. Apa kabar, Dr. Gerard? Kabar baik. Sudah makan? Sudah. Kita sekarang ini siap untuk berbincang dan berbicara ya. Nantilah kita pikir soal makan. Topik kita pada kali ini, Dr. Gerard, adalah cemburu. Cemburu tandanya sayang. Sayang itu question mark. Adakah cemburu itu tandanya sayang? Sejauh manakah kecemburuan itu boleh kita nyatakan ataupun kita benarkan untuk bermain dalam fikiran kita? Bagaimana kita boleh mengatasi perasaan cemburu yang terlampau ekstrim, terlampau agresif ya, sehingga kita ada keinginan untuk bertindak balas, bahkan mungkin dengan cara fisikal ya. Jadi itu kita akan bincangkan bersama-sama, dan apakah cemburu itu juga sesuatu yang sehat, dan adakah cemburu tandanya sayang. Itu yang kita akan temukan jawabannya di penghujung siaran kita nanti. Mari kita mulakan dengan doa. Tuhan Bapa kami di surga, sekali lagi Tuhan, kali ini kami bersyukur masih lagi dapat bergabung bersama-sama dalam dunia digital. Teknologi yang Tuhan anugerahkan kepada kami walaupun jauh di mata namun dekat di hati, dan kami boleh berinteraksi dan membawa perkabaran dan juga intipati daripada diskusi perspektif pada kali ini untuk membolehkan teman-teman rakan dimanapun mereka berada, sama ada secara langsung maupun yang menyaksikan secara rekaman nanti, mereka akan dapat satu panduan yang dapat membantu mereka untuk membuat pertimbangan, menilai, dan akhirnya memutuskan keputusan-keputusan yang penting yang harus mereka segera putuskan dalam kehidupan mereka. Dan kami mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan, ajar kami melalui firman Tuhan, walaupun kami melihat melalui pelbagai perspektif Tuhan, yakinkan kami perspektif daripada firman Tuhan. Berkati program ini, semoga ianya akan menyalurkan berkat Tuhan dan juga rencana Tuhan yang indah dan terbaik bagi hidup kami masing-masing. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan penebus semua kami. Amin. Oke, Dr. Gerard, cemburu tandanya sayang. Bagaimana ungkapan itu boleh dinyatakan ya? Cemburu itu dalam konteks perhubungan tandanya kita
sayang kepada seseorang. Pernah dengar ungkapan ini? Iya, pernah. Dan saya pikir ada kebenarannya juga. Sebab kalaulah kita tidak serius di dalam hubungan tersebut, maka apapun yang berlaku kepada kamu, saya tidak kisah. Tapi ini lain. Apabila dia mempunyai perasaan terancam di dalam hubungan tersebut, maka dia pun mula untuk merasa ini tidak baik, ini harus diselesaikan, dengan harus segera, diatasi. Nah, itu menandakan bahwa dia mempunyai perasaan yang serius, perasaan yang sungguh-sungguh, perasaan yang sepenuhnya kepada seseorang itu. Apabila dia merasakan perasaan tersebut. Dan dalam konteks perhubungan antara suami istri ataupun pasangan yang bercinta ini, faktor cemburu ini merupakan satu perasaan yang boleh menjadi indikator ataupun amaran ya akan ancaman yang boleh mengganggu perhubungan. Iya. Ya, dan mungkin tidak dapat melanjutkan nanti kalau tidak diselesaikan dengan segera. So dalam konteks itu, oleh karena sayangnya terhadap perhubungan dan sayangnya terhadap seseorang yang dikasihi, cintai itu, maka cemburu itu harus dinyatakan. Dan harus dinyatakan dan diselesaikan dengan segera. Ya, cuma bagaimana itu dinyatakan, di sanalah persoalannya. Oke, nanti kita akan teruskan. Saya ingin membacakan definisi cemburu, dan definisi kamus mengatakan cemburu ini adalah apabila kita merasa tidak atau kurang senang melihat orang lain beruntung dan sebagainya. Jadi ini adalah satu reaksi terhadap ancaman dalam konteks perhubungan. Dia adalah ancaman terhadap perhubungan itu, ada gangguan, ada faktor luaran, ada penglibatan orang-orang yang kita tidak perlukan dalam perhubungan. Dan apabila attention, perhatian itu sudah mengalih, ya, instead of hanya kepada kita berdua, tetapi sekarang ini sudah ada tumpuan yang dialihkan kepada orang lain. Ya, sama ada di tempat kerja ataupun di kalangan rakan-rakan, di gymnasium dan sebagainya. Jadi itu dalam konteks perhubungan. Dan ada juga definisi yang mengatakan bahwa kita kurang senang melihat keberuntungan orang lain dan mulai membandingkan diri kita dengan penghasilan, pendapatan dan kejayaan mereka. Ya, jadi itu dalam konteks orang luar. Dan cemburu juga satu daripada perkataan yang berkaitan dengan cemburu adalah iri hati, ya, iri hati. So, bagaimana Dr. Gerard melihat definisi ini dalam kedua konteks perhubungan dan juga melihat keberuntungan orang? Ya. Kalau saya ingin lihat kepada part yang kedua dahulu, bagaimana dia merasa iri hati ataupun cemburu karena keberuntungan orang lain. Yes. Orang lain mempunyai sesuatu yang melebihi daripada apa yang dia punyai. Dan saya pikir di sini dia boleh dilihat dari sudut positif dan negatifnya juga. So kalau dari sudut positifnya kita melihat bahwa dia ada, maka saya juga akan berusaha untuk maju dan untuk mendapat apa yang dia mahu. Apa yang dia ada, ya, walaupun itu mungkin akan membawa kepada satu tindakan yang boleh menjatuhkan lawannya ataupun menjatuhkan orang lain, ataupun itu dilihat sebagai motivasi internal untuk memajukan diri. Ini dari segi positifnya. Tetapi yang negatifnya itu apabila dia melakukan sesuatu untuk menjatuhkan orang lain. Nah, dari sudut negatifnya pula, apabila dia melihat orang lain itu ada yang dia tidak ada, kejayaan orang lain, dia mungkin akan mempunyai perasaan yang mengkritik ataupun merendah-rendahkan orang lain sebab dia tahu dia tidak mampu untuk mendapat ataupun mencapai apa yang telah dicapai orang lain. Dan di sana saya pikir sangat-sangat tidak baiklah memberikan energi yang merendahkan ataupun energi yang negatif terhadap kehidupan seseorang. Dan lebih malang lagi kalau dia membuat keputusan untuk mencapai sesuatu seperti itu dengan cara yang salah, ya, cara yang tidak patut, yang tidak benar, dan itu
sering menggunakan laluan yang pintas, yang mudah, yang kita katakan jalan belakang. Iya. Jadi itu yang bahaya di sana. Ya, karena kejayaan dan keberuntungan, pendapatan seseorang itu mereka mungkin capai melalui laluan yang baik, yang benar, sesuai dengan pendidikan mereka, kebolehan mereka, kemahiran mereka dan jawatan mereka. Ya. Tetapi bagi kita yang mungkin ada kekurangan dari segi pendidikan mungkin ataupun kerjaya kita dan pendapatan kita, of course. Jadi itu yang menyebabkan kita tidak seharusnya membandingkan dari segi itu. Ya, tetapi yang positif tadi saya sangat suka itu karena dia juga boleh menjadi faktor pendorong untuk lebih kompetitif dalam kerjaya kita. So orang putih katakan, if he can do it, I can also do it. Ya. Jadi kalau dia boleh lakukan, saya pun boleh. Tapi harus dalam laluan yang benar, yang betul. Ya, as long as bila kita melakukan itu, kita tidak melibatkan orang itu dengan merendah-rendahkan orang itu ataupun mau menjatuhkan orang itu. Tidak. Kita iri hati dan kejayaannya. Pada masa yang sama kita juga merasa gembira sebab dia sudah sampai ke tahap itu. Maka saya juga mau sampai ke tahap itu. Dan bila sudah sampai sama-sama di sana, kita sama-sama boleh, yang saya pikir sangat baik, boleh contribute kepada kepada kesejahteraan umum. Ya, jadi kita harus lihat kecemburuan itu dari sudut yang lebih positif, menjadikan kejayaan seseorang itu sebagai inspirasi untuk membolehkan kita bekerja dengan lebih kuat, lebih tekun lagi dan menambah baik diri kita dalam segala segi. Ya, termasuklah dalam pendidikan kita untuk mencapai mutu dan juga hasil kerja yang lebih baik. Sementara itu kita jangan putus untuk upgrade diri kita, untuk terus belajar dan sebagainya, ya, karena penjawatan itu juga bergantung kepada kebolehan, kemahiran dan pendapatan juga, dan akhirnya nanti kita juga boleh beruntung, kompetitif dan akhirnya mencapai kejayaan yang sama. Ya, tetapi perlukan masa dan kesabaran, dan jangan benarkan cemburu itu menyebabkan kita menjatuhkan orang. So untuk mengisi kekosongan itu, we need to pull him down. Itu no. So dalam konteks perhubungan tadi, cemburu yang tidak dapat dikawal, karena cemburu juga baik dalam konteks seperti yang kita mula-mula terangkan tadi, untuk membolehkan kita menyelesaikan sesuatu dengan pantas, ya, sebelum dia merebak, dia berjangkit sehingga rumah tangga itu tidak lagi dapat diselamatkan. Ya, tetapi bagaimana kita boleh menyatakan kecemburuan itu dalam cara yang masih lagi suasana yang harmoni dan tidak memberi singgungan yang terlampau mengesankan, ya, kepada satu sama lain, Dr. Gerard. Di sini juga agak complicated, ya, pasar, sebab ada kalanya apabila kita menyatakan kecemburuan itu dengan cara bertanya, contohnya, ada kalanya kita dianggap sebagai, oh, kamu tidak percaya saya, ya, begitu. Dan kalau sudah seperti itu dan kita pun tidak tahu kadang-kadang bagaimana untuk meneruskan penyiasatan ataupun pertanyaan tersebut. Bagaimanapun kita sudah memulai prosesnya, ya, seharusnya apabila itu sudah ditanya, maka harus ada kesepakatan ataupun harus ada kepercayaan antara kedua-dua pihak, di mana apabila dia ditanya, nah kalau benar itu tidak ada, barangkali dia akan lebih santai untuk menjawabnya. Tetapi kalaulah itu ada, kita pun tidak tahu apa measurement dialah. Tetapi saya pikir di sana harus dimulai prosesnya. Selagi tidak dimulai itu, selagi itulah saya pikir sukar untuk dilihat. Dalam
semula jadi ya kita akan sering berasa defensif, coba untuk membuat penafian untuk mempertahankan diri, dan kalaulah soalan yang sangat direct, sangat terus itu ditanyakan, saya dengar kau luangkan banyak masa dengan coach di gym, dan sehingga perhubungan itu lebih daripada sekadar seorang sahabat, dan of course pasangan kita akan menafikan ya, dan sebagainya. Tapi apa yang penting seperti yang disebutkan tadi, kita sudah sepakat dalam konsep percaya, saling mempercayai, jujur dan terbuka sekiranya ada sesuatu yang merisaukan, yang perlu ditangani dengan segera, dan cemburu itu akan mendorong kita untuk berusaha menyelamatkan keluarga kita, jangan sehingga lebih mudarat ya, ataupun sudah lewat. Ya, dan saya pikir di awal perkawinan itu ya, di awal perkawinan itu cara bagaimana untuk mengatasi kecemburuan ini sudah disepakati bagaimana. Dan kalaulah itu berlaku dan sama-sama sudah memahami, saya cemburu. Oke, kalau cemburu, saya akan duduk dan mendengar apa yang kamu coba katakan, seperti itu. Mungkin keyword dia sebut saja, saya cemburu. Oh oke, mari kita duduk bersama-sama bincangkan kenapa perasaan itu harus timbul ya. Jadi itu harus disepakati sejak dari mula perkawinan itu. Dan cemburu dalam konteks orang lain menimbulkan rasa dorongan kompetitif, semangat untuk bersaing secara sehat, itu juga merupakan sesuatu yang baik yang boleh kita gunakan untuk lebih memajukan diri. 1 Korintius pasal yang ketiga ayat 3. 1 Korintius 3 ayat 3 ada menyatakan, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? So kecemburuan ataupun iri hati ini masih lagi sebahagian daripada package manusiawi kita yang harus akhirnya nanti harus kita tinggalkan. Harus kita tambah baik. Macam mana menambah baik cemburu? Harus kita, ya kalau boleh kita melihat dari segi sikap yang lebih profesional dan lebih berdasarkan kepada prinsip Alkitab. So apa yang Paulus coba tekankan di sini, Dr. Gerard? Saya pikir konteksnya di sini ini bagaimana kehidupan dan perhubungan jemaat di Korintus pada waktu itu. Mereka mempunyai pencapaian dan mereka masing-masing mau mengatasi satu dan yang lain. Tidak ada kesatuan. Mereka mau menunjukkan yang mereka itu lebih baik daripada yang lain. Lalu yang orang lain itu akan menjadi cemburu dan akan tidak mengindahkan orang sesama mereka di dalam gereja itu. Dan disinilah apa yang Paulus coba katakan, di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, sebab mereka masih lagi membiarkan bagaimana pengaruh duniawi itu yang kita lihat secara pertandingan kompetitif itu yang mau dilihat lebih baik daripada orang lain. Dan ini yang menjadi masalahnya. Apabila kita mau dilihat lebih baik daripada orang lain, dan bila orang lain yang kita mau compete itu kelihatannya lebih baik daripada kita, nah di sanalah ada iri hatinya dia di sana. Itu konteksnya, dan itu adalah manusia duniawi. Dan kalau kita lihat seterusnya dalam 1 Korintus ini juga kita melihat bahwa preskripsinya, obatnya di sini adalah kasih. Dan 1 Korintus 13 itu nanti bahwa apabila kita berinteraksi, berhubung dengan orang lain, kita tidak menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Malahan kita mengasihi. Dia katakan kasih itu sabar, kasih itu mempercayai. Dia tidak cemburu. Dia tidak cemburu. Maksudnya dia tidak menginginkan apa yang orang lain itu capai, malahan dia bergembira dengan apa yang dicapai oleh orang lain.
Jadi di sanalah kasih itu menyatakan dinamiknya di dalam kehidupan hubungan itu. Dan cemburu ini seringkali di dalam perhubungan, sama dia perhubungan suami istri, perhubungan pasangan, dengan masyarakat ya, dan sebagainya. Satu amaran di sini yang saya bacakan dalam Yakobus pasal yang keempat, Yakobus 4 ayat 2 dan 3. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ini sangat tegas dan berat juga tujuan ataupun nasihat daripada ayat ini. To the extent yang kita rasa untuk mencapai kejayaan, seperti membuat bandingan kita dengan orang lain itu, sehingga kita sanggup untuk mencederakan ataupun membunuh. Dan ini sering berlaku pada zaman dahulu ya, dan salah satu sebab kenapa ada pembunuhan adalah karena cemburu. Dan banyak juga kes-kes jenayah di negara kita akibat daripada cemburu juga ya. Jadi bagaimana relevansnya ayat ini sekarang, karena cemburu itu akan membawa kepada perbuatan dosa. So, macam mana, Dr. Gerard? Kita dikatakan di sini juga di dalam Yakobus ini, hawa nafsu itu di sana, dan itu adalah ciri-ciri keberdosaan. Dia katakan iri hati yang tidak baik itu adalah iri hati yang inginkan sesuatu untuk memuaskan hawa nafsu. Dan hawa nafsu itulah yang mengawal individu. Dan bukankah dosa itu mengawal kita dengan menggunakan hawa nafsu ataupun keinginan kita, sehingga kan iri hati itu datang sebab keinginan kita itu tidak tercapai, tetapi melihat hal yang kita inginkan itu ada pada orang lain pula. Di sini saya pikir dosa itu datang dan dia sangat-sangat akan menjadikan situasi itu sangat rumit. Di sinilah kita harus kembali kepada dasar, di mana kita membiarkan kasih Tuhan itu menguasai kita di dalam roh Tuhan. Apabila saya membaca ayat ini, saya dapat bayangkan ya kenapa kalau orang luar itu yang tidak ada pertalian ya mungkin kita boleh faham, tetapi kalau perkara ini terjadi di kalangan kita dalam keluarga, ya cemburu antara satu sama lain dan sanggup menaburkan fitnah, dan bahkan mencederakan. Ada pasangan adik-beradik yang tidak sehaluan karena mereka saling cemburu akan satu sama lain, ya, dan itu menyebabkan hubungan kekeluargaan itu putus begitu sahaja akibat kecemburuan ini. Dan itulah saya rasa begitu menyedihkan untuk melihat bagaimana iri hati yang tidak ditangani itu akan mendatangkan hasad dengki, dan hasad dengki inilah yang sebenarnya mendorong untuk melakukan sesuatu, mendapatkan hak ataupun one of us, satu sahaja daripada kita yang boleh excel, yang boleh cemerlang. Ya, jadi ada persaingan tetapi dia tidak mahu kejayaan itu dinikmati kedua-duanya, ya, especially dari segi warisan, harta pusaka dan sebagainya itu. So anyway, membuat dosa, ya, sama seperti marah. Cemburu ini respons terhadap respons emosi kita terhadap ancaman, tetapi dia harus tidak datang dengan tindakan yang membuat dosa. Ya, jadi itu saya rasa prinsipnya sama, ya. Ya, tapi dalam zaman gereja awal ini masalah, ya. Ini juga masalah. Ini juga masalah pada zaman gereja awal itu. Kita sudah melihat contoh seperti gereja di Korintus. Bagaimanapun kita juga mempunyai contoh di gereja lain yang sangat
sangat dipuji. Contohnya gereja di Efesus contohnya. Ya, dan inilah juga yang dihadapi pada hari ini. Walaupun gereja pada waktu itu masih awal, tetapi kenyataannya manusia itu tetap mempunyai sikap dan mempunyai perasaan, mempunyai emosi yang sehat seperti itu. Tetapi itulah kita dinyatakan hiduplah di dalam roh, di dalam roh Tuhan, supaya sikap ini walaupun dia datang, kita masih lagi di dalam buah roh itu ya, mengawal pengawalan diri. Satu daripada manifest ataupun pernyataan roh, peranan roh dalam kehidupan gereja awal itu adalah apabila mereka boleh menyemai sikap setara ataupun berkongsi. Ramai yang berkongsikan harta milikan mereka untuk melengkapi, saling membina, saling menyediakan untuk satu sama lain, dan seakan-akan status semua orang pada waktu itu sama, ya, karena tumpuan mereka adalah penginjilan, dan itu baik, ya. Saya rasa kalau kita memiliki sifat yang sedemikian, orang yang berkemampuan, yang memiliki berkat yang berlebihan itu salurkan juga kepada pekerjaan penginjilan dan membantu orang-orang lain yang ada di dalam masyarakat yang memerlukan. Dan saya rasa ini juga akan serba sedikit membendung kecemburuan dan iri hati itu. Iya, sebab kita terfokus kepada misi itu, dan bukan kepada perasaan yang dia lebih baik dan si anu lebih baik dan sebagainya. Misi itu ya, dia seperti obat untuk membendung hal-hal seperti ini juga. Oke, kita akan berbicara tentang tips bagaimana kita boleh sebenarnya untuk mengawal diri dan mengurangkan sifat kecemburuan ini untuk memelihara kesejahteraan perhubungan yang masih lagi aman, damai, harmoni dalam keluarga, dalam masyarakat, dan melihat kecemburuan itu ataupun substitute kecemburuan itu, menukarkannya dengan sifat yang lebih positif, ya. Galatia. Galatia pasal yang ke-5 ayat 14 dan 15. Galatia pasal yang ke-5 ayat 14-15. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu love. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, saya suka ini, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. So, dasar kasih itu membantu kita, ya, untuk tidak bertindak seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang masih lagi membenarkan hawa nafsu itu mengawal bahkan emosi dan inteleknya, ya, karena cemburu itu juga bermain dalam minda. Jangan menggigit, jangan menelan. So, kita berbicara tentang konteks kasih ini tadi. Dr. Gerard ada sebutkan tentang 1 Korintus pasal yang ke-13. Ya, kasih menutupi segala sesuatu yang negatif ini. So, mungkin ada ulasan, Dr. Gerard. Saya suka di sini apa yang disebut di sini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan saya pikir Yesus sedang mengatakan ini adalah hukum yang utama dan terutama. Yang satu itu dia katakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenapnya. Dan ini adalah yang kedua. Tetapi kita boleh merangkumkan ini dalam hukum kasih, dan kasih itu merangkumi semuanya. Keinginan untuk mempunyai sesuatu itu adalah baik, dan apabila kita mencapainya, kita menggunakannya puas hati, tetapi kita juga di-expect ataupun dijangka, di-expect untuk menggunakan itu untuk kesejahteraan umum, bukan untuk diri kita sahaja. Dan kasihilah sesama manusia ini juga kita boleh translate dia kepada hukum emas itu, the golden rule. Yes. Ya, kalau saya harus mempercayai kamu. Jadi apa yang saya expect daripada kamu adalah kamu percaya kepada saya juga. Yes. And so bila kita saling mempercayai, ada mutual trust di sana.
saya pikir kasih itu bekerja di sana. Kita boleh mengurangkan hal-hal seperti iri hati, menggigit, Menelan. dan menelan. Tapi kita boleh mengurangkan hal-hal seperti ini sebab kita sama-sama turut bergembira, bersukacita atas pencapaian seseorang itu. Dan dalam konteks rumah tangga, keluarga, kasih begitu luar biasa kuasanya. Dia boleh membenarkan kita untuk mengampuni, menerima, dan untuk menyemarakan lagi kasih sesama suami istri itu agar tidak ada lagi tumpuan ataupun pengalihan attention itu kepada orang lain. Ya. Ya, so sebelum pun cemburu itu datang, mari kita sama-sama melatih dan juga memastikan kasih itu bertumbuh dengan subur di dalam rumah tangga kita. Dan saya percaya tidak akan ada isu-isu yang luaran yang menyebabkan kecemburuan itu. Ya. Ya, dan kasih itu harus disemai, kasih itu harus disiram, kasih itu harus dikembangkan dalam seluruh aspek, setiap aspek di dalam rumah tangga juga. Amsal 14 ayat 30. Ini menarik sekali ini. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya, ada yang sering kita nyanyikan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Ya. Tetapi kali ini hati yang tenang. Tenang bermaksud dalam kawalan. Tenang bermaksud pikiran kita masih rasional. Hati kita masih ada ketentraman walaupun ketika ada ancaman, gangguan, dan ada tendensi kecenderungan kita untuk coba address perkara tersebut dengan segera. Dia memberikan kesegaran kepada tubuh kita. So hati yang tenang ini bukan sesuatu yang mudah, karena pekerjaan Roh Kudus harus memainkan peranannya dengan menyeluruh dan sempurna. Ya. So, bagaimana memupuk hati yang tenang ini? Saya pikir kita harus mengawal keadaan. Itu memanglah salah satunya. Tetapi saya pikir kita juga harus melihat kepada situasi itu dengan lebih objektif. Ya. Kita mencari jalan yang lebih sehat, lebih selamat untuk menyatakan ketidaktenteraman di dalam hati kita itu. Saya pikir sebab kalau kita lihat kepada iri hati ini, walaupun dia didiamkan, walaupun dia tidak dinyatakan secara luaran, tetapi dia memakan di dalam hati. Sama ada kita suka ataupun tidak suka, dia akan memakan seperti kemarahan itu juga. Dia akan memakan di dalam hati kita, memakan di dalam badan kita, dan lama-kelamaan itu akan kelihatan. Senyuman tidak ada, muka jadi masam apabila orang itu ada di depan mata dan sebagainya. Dia tidak mau. Dan pemupukan untuk hati yang tenang ini hanya mungkin apabila kita mendapat the grace of God, kasih Tuhan, karunia Tuhan itu yang memberikan kita perspektif yang lebih jelas mengenai kedudukan kita, hubungan kita dengan orang tersebut, bagaimana Tuhan mengasihi orang itu, bagaimana Tuhan juga mengasihi kita, dan kita dapat melihat interaksi ataupun hubungan secara menyeluruh bagaimana Tuhan melihat itu. Dan saya pikir bila kita memahami itu, kita akan merasa lebih tenang, dan kita terfikir, oh tidak juga saya memerlukan itu sebenarnya. Saya cuma merasa cemburu, iri hati sebab dia mencapai itu bukan sebenarnya saya mahu apa yang dia mahu, tapi mungkin saya barangkali cemburu dengan glamournya, tapi bukan terhadap apa yang dia mau. Bagaimana kalau saya ada itu? Apakah saya mempunyai kemampuan untuk melakukan
contribution kepada orang lain ataupun tidak. Jadi di sana saya fikir bila kita memahami perspektif bahwa some of the iri hati itu adalah kerana kita mahu glamournya dan bukan kepada tanggung jawabnya. Saya fikir kita akan lebih tenang lah. Tenang, kekal tenang sepanjang masa. Walaupun pada ketika kita melihat ada gelombang yang seakan-akan menggoncang kehidupan kita, especially dalam rumah tangga dan juga antara hubungan kita dengan orang lain. Apabila kita mulai ada perasaan iri hati untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi ketenangan itu dia merupakan satu pilihan dan kita boleh memiliki hati yang tenang apabila kita boleh menguasai dan mengawal diri dan membenarkan Roh Kudus Tuhan untuk memberikan kita kekuatan dan kasih karunia Tuhan untuk menapis mata kita, lensa mata kita, melihat sesuatu itu dengan lebih kasih, lebih kasih. Tujuan kita adalah untuk mengekalkan harmoni dalam rumah tangga kita, menyalurkan cemburu itu dengan cara yang betul, sehingga akhirnya yang menang adalah kasih Tuhan dan kasih sesama kita. Jadi itu yang saya percaya begitu penting untuk ditekankan dalam konteks cemburu ini. Dr. Gerard, ada kata-kata nasihat terakhir untuk mereka yang terlampau mudah cemburu, sikit-sikit cemburu. Jadi apa pesanan kita kepada mereka? Kita haruslah buat introspektif, muhasabah diri. Kita harus melihat kepada introspektif diri kita sendiri dan lihat apakah kita sudah sebenarnya mencapai dan Tuhan memberkati kita seperti Tuhan memberkati orang itu juga, dan saya pikir dengan perspektif itu mudah-mudahan kita boleh mendapat ketenangan. Jadi harapan kita adalah semoga Anda yang mudah cemburu di luar sana, marilah kita bermuhasabah. Bukan bermuhasarawak, bermuhasabah, perhatikan, telitikan, nilaikan diri kita dan lihat kekurangan dan kelemahan kita, usahakan untuk menambah baik dan pastikan kita menelusuri jalan yang benar, yang ditetapkan Tuhan, melakukan dalam usaha kita yang terbaik, karena kejayaan itu boleh dicapai, ukuran kejayaan itu mungkin berbeza-beza, tetapi kejayaan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keperluan kita, itu sangat boleh dicapai dengan bantuan dan berkat daripada Tuhan. Dan pada masa yang sama, jadikanlah kasih itu sebagai kanta ataupun lensa yang akan menutupi segala kekurangan dan kelemahan, terutama sekali sikap ataupun perasaan cemburu ini. Jadi kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan di syurga, terima kasih Tuhan sebab Engkau sudah memberikan kami karunia emosi yang sihat. Dan ada kalanya kami mengalami hal-hal seperti kecemburuan, iri hati dan sebagainya. Tetapi biarlah Tuhan ini dinyatakan di dalam suasana yang sihat dan dalam keadaan yang terkawal. Terima kasih ya Tuhan sebab Engkau membuka pikiran kami terhadap perspektif Alkitabiah. Biarlah kami melihat dan menilai setiap perasaan dan setiap situasi yang kami lalui, agar apapun yang kami lalui itu akan dapat kami lihat dalam perspektif Tuhan. Kami berdoa untuk para pendengar yang mungkin menghadapi situasi yang mencabar pada saat ini, terutama dalam isu seperti iri hati dan sebagainya ini. Biarlah mereka diberikan kekuatan, diberikan bimbingan agar mereka juga boleh melihat bagaimana perspektif Tuhan dan firman Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan semuanya kepadamu, doa ini dalam nama Yesus. Amin.
Baiklah, terima kasih Anda semua yang sudah pun bersama-sama dengan kami dari awal program sehinggalah kepada tamatnya program. Semoga perspektif pada kali ini akan membantu Anda untuk membuat keputusan-keputusan penting dalam hidup Anda. Jangan lupa untuk berkongsikan pautan siaran kita ini di dinding pribadi Facebook Anda, kongsikan melalui saluran WhatsApp, Telegram, Line ataupun Messenger, apa sahaja platform media sosial yang Anda boleh gunakan, dan sementara itu teruskan untuk menyebarkan berita baik, message yang bermanfaat dan berfaedah ini kepada teman-teman, rakan dan ahli keluarga Anda semua. Sehingga kita akan bertemu lagi pada episod yang akan datang. Jangan lupa melihat dari perspektif berbeza. Kami yakin perspektif firman-Nya. Semoga kita bertemu lagi. Tuhan memberkati.